Sang Buddha mengajar Dharma itu sangat-sangat fundamental untuk jenjang yang memang transendental. Fundamental itu artinya mendasar. Transendental itu artinya yang melampaui. Yang melampaui hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa, hal-hal yang terlepas dari ini. Ya, kalau dalam konteks Buddhis ya transenden itu yang sudah lepas dari samsara. Di dalamnya sana memungkinkan untuk disimpulkan bahwa Sang Buddha menunjuk tentang keberadaan substansi. Substansi itu secara dasarnya ya ada materi. Kata materi ini sendiri terdiri dari bagian-bagiannya, pembentuknya, pada cair, gas, dan panas. Dan satu materi ini, materinya satu, punya ciri 4, tapi punya bentuk tidak terbatas. Dan punya komposisi yang tidak terbatas. Dikatakan tidak itu punya komposisi tidak terbatas itu satu bentukan materi bisa terdiri dari komposisi yang hanya 1-2 macam bagian, tetapi bentuk materi yang lain itu bisa terdiri dari komposisi-komposisi yang sangat kompleks. Sehingga dari segalanya itu, baik komposisi maupun bentuk, termasuk juga, nah setelah diwarnai dengan yang namanya habit, yaitu perangai, perbuatan yang berkali-kali, memberikan perbedaan perilaku, memberikan perbedaan bentuk, fungsi, organ, dan sebagainya untuk sesuatu yang bersifat organik, materi organiknya. Substansi ini bukan hanya sisi materi yang dibahas oleh Sang Buddha, tetapi juga sisi mental. Mental juga punya substansinya. Substansi mental, meskipun sifat mental itu adalah abstrak, tidak konkret seperti materi, tetapi punya ciri yang sama. Punya ciri yang sama dan kompleks juga. Sebagian ada yang sederhana, sebagian ada yang kompleks. Itu tentang mental. Nah, ini sesungguhnya substansi ini patut dimengerti dalam pemahaman Sang Buddha, patut dimengerti sebagai yang kosong dan di luar kuasa. Terlebih juga bisa mengerti sebagai yang
yang semu, yang tidak berpemilik. Nah, lengkap empat-empatnya. Di sini keempatnya itu bukan dogmatis, tetapi sebaliknya adalah realistis yang bisa dilihat secara bijaksananya. Nah, kenyataannya ya demikian itu. Misalnya salah satunya adalah materi itu kosong. Nah, ilmu pengetahuan telah membantu membuktikan materi itu sendiri ya kosong. Tidak ada materi itu. Ia adalah getaran gelombang energi berkumpul, dan karena daya tarik satu sama lain yang disebut kohesi, ya ada kepadatan. Dan karena ada kepadatan itulah seolah menempati satu ruang. Dan begitu menempati satu ruang, tampak sebagai yang ada bentuk. Termasuk ada warnanya yang menjadi ciri dari materi itu, ada baunya, ada suaranya. Nah, sedemikian rupa ini kemudian karena satu sama lain punya bentuk, punya ciri yang berbeda, punya dinamai, ditengarai sebagai hal sesuatu yang berbeda-beda, dan karena berbeda muncul persepsi itu ada diri, ada inti, ada sesuatu yang ya eksistensi yang kekal abadi, yang mengatur, yang manage, yang CEO-nya. Nah, ini pengertian-pengertian keliru orang awam tentang materi, tentang substansi itu. Nah, pengertian-pengertian itulah yang disebut dengan persepsi. Sebetulnya materi atau substansi itu kosong, tetapi persepsi ini melihat keliru sebagai yang ada, terlebih, menganggap sebagai yang menyenangkan dan menyakitkan. Begitu ada menyenangkan, menyakitkan, itu sudah menjadi sumber penderitaan, yaitu selalu lari dari hal yang menyakitkan dan mengejar sesuatu yang menyenangkan, baik yang menyakitkan itu memang sesuatu yang tidak diinginkan, yang menyenangkan satu sisi yang diinginkan itu ternyata keberadaannya tidak kekal. Artinya harus lepas dari kesenangan yang barusan dicapai, yang sudah dicapai. Tidak ada henti. Satu sisi lari dari penderitaan yang memang tidak disenangi, satu sisi mengejar kebahagiaan, tapi sayang kebahagiaan yang dikejar itu tidak kekal abadi. Dan itulah yang membuat kesedihan ratap tangis, membuat kekecewaan, membuat ketidaknyamanan, membuat ketakutan, membuat sesuatu yang secara umum itu disebut sebagai penderitaan. Kalau disimpulkan dari apa yang disampaikan itu hanya 3, yaitu 1 substansi, 2 persepsi, dan 3 adalah craving atau kegandrungan, nandi, tanha. 3 ini dipegang dengan baik sebagai patokan, pelatihan tentu ya. Patokan pelatihan ya kalau bisa berlatih di saat sedang apa saja, misalnya sedang ke kamar kecil, sedang berada di
mobil tapi tidak menyetir sendiri, sedang menunggu di tempat perkantoran bisa. Atau dalam suasana berbincang-bincang, tetap bisa berkonsentrasi dengan perbincangan, tapi juga satu sisi yang lain, nah, punya kemampuan memilah-milah, oh ini substansi, oh ini persepsi, oh ini adalah respons, respon berupa menyenangi atau membenci. Nah, responsi boleh juga digunakan istilah itu. Itulah yang sudah disebut dengan punya praktik, punya jalan, berada di praktik, berada di jalan. Sudah berada dalam pemahaman tentang 4 kebenaran Arya, sekaligus tentu sudah dalam jalan Arya berunsur 8. Dan itu menuju pada dekatnya kehancuran penderitaan yang setiap orang sesungguhnya, tidak peduli itu cerdas atau bodoh, ya, nggak ada orang yang mau menderita. Hanya masalahnya orang bodoh susah untuk diajak maju untuk mencari cara bagaimana tidak menderita. Dia masih terpancang dengan cara, dengan pemahaman, dengan anggapan bahwa inilah kebahagiaan. Bagaimana begitu bisa kebahagiaan? Mana mungkin bisa bahagia? Nah, itu sesungguhnya orang dungu, orang bodoh, siapapun ya butuh kebahagiaan. Nggak ada yang butuh penderitaan. Nggak ada yang menginginkan penderitaan bagi diri. Jadi hitungannya adalah kebahagiaan itu harapan bagi setiap orang. Hanya yang mampu merealisasi kebahagiaan, yaitu sebagai nama lain dari kepadaman penderitaan, secara total tanpa perlu kembali menderita lagi, adalah mereka yang betul-betul bijaksana, dalam arti orang yang ya istilah sekarangnya itu mau move on. Mau move on, tidak terpancang, tidak terikat dengan cara berpikir lama. Hidup harus menikah, hidup harus punya anak, dan anaknya harus banyak. Itu konsep lama ya, dan nyata ada itu. Hidup berkeluarga itu harus punya anak juga. Kalau sampai nggak punya anak, dibolehkan juga untuk cari pasangan kedua, supaya dapat keturunan. Dan keturunan pun kalau bisa yang banyak. Itu konsep zaman dulu. Nah, barangkali itu sudah sedikit banyak tergerus ya oleh pemikiran-pemikiran orang zaman now. Oke, anumodana. Sapitiyo wiwajantu